Pemirsa Intens Investigasi, polemik perseteruan Agus Salim dengan Pratiwi Novianti soal dana donasi sebesar 1,7 miliar ternyata masih berlanjut dan kembali menjadi sorotan. Agus Salim telah dilaporkan oleh Pratiwi Novianti ke Polres Tangerang Selatan pada tanggal 4 Maret lalu. Laporan tersebut terkait dugaan pencemaran nama baik dan sejumlah pasal lain yang dinilai merugikan pihak Pratiwi Novianti dan juga yayasan miliknya. Kasus ini pun semakin memanas, yang sebelumnya sudah ramai diperbincangkan di media sosial. Pratiwi Novianti menjelaskan bahwa laporan tersebut dibuat bukan sebagai bentuk balas dendam atas konflik yang sebelumnya terjadi. Lantas, benarkah karena semata-mata untuk melindungi nama baik serta meluruskan berbagai pernyataan Agus Salim yang dianggap tidak benar? Benarkah Agus Salim terancam hukuman minimal 6 tahun penjara? Benarkah Pratiwi Novianti merasa tak perlu ketemu dengan Agus Salim? Dan mantap laporannya ini terus berjalan agar Agus Salim bisa menghargai orang lain? Benarkah juga kini Agus Salim sudah ditinggal pergi oleh sang istri? Pemirsa, bersama Intens Investigasi kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Menohok, Agus Salim terancam 6 tahun penjara dalam laporan polisi Pratiwi Novianti ke Polres Tangerang Selatan pada 4 Maret lalu. Laporan terkait dugaan pencemaran nama baik dan sederet pasal lainnya. Menurut kuasa hukum Pratiwi Novianti, jika penyampaian Agus Salim di media sosial tidak hanya melanggar hukum, tapi juga melanggar hak asasi manusia. Lalu tuduhan fitnahan Agus Salim kepada Pratiwi Novianti bisa dibayang-bayangi oleh banyak pasal, yaitu pasal 27, pasal 433, pasal 441, dan pasal 434 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003. Dengan pasal-pasal itu, Agus Salim bisa terkena pidana. Ancaman pidana ini sangat serius, yang paling rendah saja selama 6 tahun penjara. Selain itu, sang kuasa hukum juga menegaskan bahwa laporan ini bukanlah sebagai tindakan balas dendam. Ia juga menduga bahwa kini Agus Salim seperti mencari empati kembali. Begini ungkapan kuasa hukum Pratiwi Novianti kepada awak media. Nah, kalau kita melihat penyampaian di dalam ruang medsos secara masif, ini tidak sekedar melanggar hukum, tapi juga melanggar hak asasi manusia, di mana seorang Tenovi adalah aktivisme, sosialisme, di mana bergerak di dalam aktivitas kemanusiaan, yang tentu di dalam komunitas yayasan itu ada ODGJ, ada anak-anak yang di dalam pengawasan dan pengurusan setiap waktu oleh Tenovi. Ini dampak yang pertama. Yang kedua, persoalan hukumnya tentang tuduhan fitnah itu kami menyematkan atau pelaku-pelaku itu dibayang-bayangin oleh pasal 27, pasal 433, pasal 441, dan pasal 434 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003, yang tentu ancaman pidana ini sangat serius. Yang paling rendah saja 6 tahun penjara. Nah, tindakan-tindakan ini yang perlu teman media ketahui bukan tentang tindakan balas dendam, karena pada dasarnya Tenovi selama berbulan-bulan bahkan sudah memasuk berapa tahun ini tidak pernah menyentuh atau menyenggol saudara AS, saudara R, saudara L, dan teman-teman lain. Saya pikir ini kita belum menemukan motif apa sehingga AS ini mencoba framing kembali di dalam ruang publik. Apakah dia mencoba, dugaan saja ya, apakah dia mencoba mencari membangun citra kembali, mencari empati dari publik supaya publik memperhatikan keadaan-keadaan dia. Sementara itu,
Pratiwi Novianti mengaku merasakan dampak serius setelah dirinya terus disindir oleh Agus Salim di media sosial. Pratiwi Novianti menilai ungkapan-ungkapan yang disampaikan Agus Salim bukan sekadar kritik, melainkan telah menyentuh ranah pribadi dan dianggap mencemarkan nama baiknya. Ia juga menyebut bahwa pernyataan tersebut turut menyeret nama yayasan yang selama ini ia kelola. Situasi tersebut membuat Pratiwi Novianti perlu mengambil sikap tegas. Ia menyatakan tidak lagi merasa perlu untuk bertemu atau berdiskusi langsung dengan Agus Salim terkait persoalan yang sedang terjadi setahun yang lalu. Sebaliknya, ia memilih untuk menempuh jalur hukum guna menyelesaikan konflik tersebut. Tak hanya itu, ia juga melaporkan 2 sosok lain berinisial R dan F. Katanya uang sugus diambil Novi. Guys, ini azan ya guys. Ini lagi azan subuh ya. Ini lagi azan subuh yang nonton 4.000. Saya sumpah demi Allah, demi Rasulullah, saya berani demi Al-Quran, untuk uangnya Sugus udah clear. In dan out itu sudah jelas di kepolisian, di penyidik. Tidak ada uang Sugus yang nyisa 1 perak pun di yayasan kami. Ya secara pribadi kan ini menyangkut nama yayasan ya, yang pastinya nama baik ya. Terus ditambah hal-hal pribadi saya di bawah-bawah yang seharusnya itu tidak perlu dilakukan oleh orang yang saya tidak kenal gitu. Dan ditambah anak-anak kasus saya juga disebut-sebut sama si AS ini dan harusnya udah ketahuan sekali. Bukan cuma AS yang kita laporkan, ada atas nama inisial R dan juga inisial F, itu sudah kita laporkan. Atas dugaan pencemaran nama baik, fitnahan tuduhan. Mungkin ini dilakukannya di media sosial atau platform secara mana kalau betul? Iya, dia melakukan live secara terbuka dan banyak yang report, banyak yang menyebarluaskan terkait katanya saya melakukan operasi dengan dana donasinya AS tersebut, terus katanya saya bikin usaha parfum itu atas uang beliau dan juga pembelian mobil atas uang beliau juga. Tapi kalau ketemu kayaknya tidak perlu lagi ya gitu. Segala sesuatu yang sudah diproses biar berjalan masing-masing saja. Gitu. Artinya mantap untuk melanjutkan proses hukum gitu ya? Oh iya, karena 2024 sebenarnya saya tidak ingin melaporkan dia ya. Karena yang saya pikir adalah kemanusiaan. Dengan kondisi fisik dia seperti itu, siapa sih yang tega untuk melaporkan awal seperti itu, dan sampai sekarang saya masih diganggu dengan sindirasi dengan bahasa dia yang sangat tidak sopan. Mungkin itu waktu yang tepat untuk melaporkan dia agar dia dapat pelajaran berharga, dia bisa lebih menghargai orang lain. Kemudian, kuasa hukum Pratiwi Novianti juga menegaskan bahwa hingga saat ini tidak ada satu putusan hukum apapun yang menyatakan bahwa kliennya bersalah, sehingga semua tuduhan Agus Salim kepada kliennya tidaklah berdasar. Beginilah penjelasan kuasa hukum Pratiwi Novianti. Tuduhan ini menjadi sangat serius karena sampai hari ini tidak ada satu putusan hukum yang menyatakan Novi bersalah. Tidak ada satu pun putusan hukum yang menyatakan bahwa Novi telah melakukan penggelapan uang dari donasi. Sehingga tuduhan-tuduhan ini tidak mendasar, menjadi alasan Novi dan tim untuk melaporkan secara pidana. Selanjutnya, sebagai orang terdepan yang membela Agus Salim, Farhad Abbas kembali memberikan reaksinya saat Agus Salim terancam. Lantas benarkah Farhad Abbas meminta polisi untuk usut uang donasi sebesar 1,7 miliar agar semuanya jelas? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan, jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga channel Intens Investigasi kini sudah mencapai 3.600.000 subscribers. Polemik dana donasi yang melibatkan Agus Salim dan Pratiwi Novianti terus bergulir. Sebelum Pratiwi Novianti melaporkan Agus Salim ke Polres Tangerang Selatan, pengacara sekaligus figur publik Farhad Abbas turut memberikan pernyataan tegas terkait persoalan tersebut. Ia langsung menegaskan agar aparat kepolisian untuk serius mengawasi penggunaan dana donasi yang sebelumnya dihimpun untuk membantu pengobatan mata Agus Salim.
Dalam keterangannya, Farhad Abbas mendesak Polda Metro Jaya agar tidak melepas pengawasan terhadap dana donasi yang jumlahnya disebut mencapai sekitar 1,7 miliar. Menurutnya, dana yang berasal dari donasi publik seharusnya dikelola secara transparan dan digunakan sesuai dengan tujuan awal penggalangan. Ia menilai, jika ditemukan adanya penyimpangan atau penggunaan yang tidak sesuai peruntukan, maka hal tersebut dapat berpotensi menimbulkan persoalan hukum, seperti adanya penggelapan. Dan kepada kepolisian untuk mengusut kasus 1,7 miliar. Logika sederhana, Agus mendapat sumbangan, uangnya katanya dititip untuk buat Agus, ternyata dibagikan orang lain. Kalau bukan namanya penggelapan, apa namanya? Kita minta ke Polda Metro Jaya untuk segera mengusut dan menyelesaikan perkara ini. Sementara itu, perseteruan antara Pratiwi Novianti dan Agus Salim tampaknya semakin memanas. Keduanya diketahui saling melontarkan sindiran melalui media sosial yang kemudian ramai diperbincangkan oleh warganet. Mengetahui keduanya saling sindir, seperti inilah respons Farhad Abbas saat ditemui oleh tim intens investigasi belum lama ini. Nah, dan uang Agus harus dikembaliin. Sekarang kalaupun nanti ada Nopi mengejek-ejek Agus tetap menang benar dan tidak bisa dilaporkan. Dia kan wajar dong, makanya uangnya orang yang lu terima tiba-tiba hilang, tiba-tiba orang mau kejar balik ya, itu sudah risiko daripada mengejar uang tersebut gitu. Selain itu, Farhad Abbas juga ikut menanggapi terkait Agus Salim yang sempat diisukan ditinggal oleh Elmi Nurmala sang istri. Dalam sebuah video yang viral di media sosial, Agus Salim sempat mengaku sang istri, Elmi Nurmala, pergi meninggalkannya tanpa kepastian. Menanggapi hal tersebut, Farhad Abbas yang sempat menjadi kuasa hukum Agus Salim pun angkat bicara. Mengejutkan, Farhad Abbas membenarkan jika sang istri memang sempat diduga ingin menjauh lantaran rasa lelah yang luar biasa dalam merawat Agus Salim. Namun Farhad Abbas menceritakan kini hubungan keduanya telah membaik dan keduanya sedang berada di kampung halaman Elmi Nurmala di Purbalingga, Jawa Tengah. Ya, Agus kemarin istrinya sempat lari kabur, tapi nggak tahu gara-gara kabur apa. Saya bilang boleh mata yang kabur atau tidak melihat, tapi jangan sampai kamu kabur dari kenyataan. Nah, jadi nggak ada masalah. Sudah saya satukan kembali mereka. Sekarang mereka pulang kampung ke Purbalingga. Ya, soal Agus sudah kita kembalikan lagi ke orang tuanya. Suami istrinya. Sekarang lagi lebarannya kampung istrinya di Purbalingga, kampung Agus di Aceh. Ya capek lah ya, namanya orang harusnya bekerja cari uang, tiba-tiba jaga Agus mulu tiap hari. Saya udah sarankan Elmi kerja aja, kalau digaji 12 juta cari suster 2 juta, menjaga Agus kan sama aja, masih untung 10 juta. Nggak ada mereka nya berdua. Saya takut kalau Ani sakit atau salah satu di antara mereka nggak ada kan jadi. Tapi Elmi sudah cukup sabar. Rezeki ada dari mana saja. Selanjutnya, sebelumnya saat Gary Julian masih menjadi ketua yayasan milik Pratiwi Novianti, ia pernah memberikan klarifikasinya terkait uang donasi untuk Agus Salim. Dan hal ini ditanggapi oleh Denny Sumargo. Lantas seperti apa respon tegas dari Denny Sumargo? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Kasus donasi untuk Agus Salim, korban penyiraman air keras yang viral di media sosial memang sempat heboh. Bahkan sampai terjadi perbedaan pandang antara pihak yang mengumpulkan dan yang menyalurkan dana tersebut. Perdebatan ini bermula ketika dana donasi untuk membantu Agus Salim dalam biaya pengobatan kemudian dialihkan untuk program bantuan lain, termasuk korban bencana alam di Nusa Tenggara Timur. Situasi makin memanas setelah Gary Julian yang masih menjabat ketua yayasan milik Pratiwi Novianti mengunggah klarifikasi di media sosialnya terkait alur penyaluran dana donasi. Menanggapi unggahan klarifikasi tersebut, Denny Sumargo pun memberikan responsnya. Ditegaskannya, ia tak mau ikut masalah internal mereka dan seharusnya bisa diselesaikan satu sama lain. Denny Sumargo juga menegaskan soal bantuan ke NTT saat itu murni uangnya pribadi. Sedangkan terkait Pratiwi Novianti dan Gary Julian yang sebelumnya sejalan, namun akhirnya pecah kongsi hingga mau dilaporkan polisi, Denny Sumargo ungkap tidak pernah menyangkanya. Termasuk kasus donasi Agus Salim yang makin panjang dan juga membuatnya capek. Gue juga mau sekaligus klarifikasi lah ya. Betul, saat kita di Labuan Bajo itu ada intervensi gitu kan. Setelah uang masuk dari bendahara 500 juta ke rekening gue pribadi, itu ada intervensi dari Bu NP dan bisa gue kasih lihat chatnya.
bisa nilai sendiri. Kemudian gue pun juga coba meredam, coba chat secara pribadi ke beliau. Ini juga ada chatnya, tapi ya jawabannya ngambang kan gitu. Nah terus dalam keadaan ngambang itu gue masih nongkrong sama Bang Densu tuh sampai jam 3 pagi, yang kemudian akhirnya semua WA di blok, sosmed di blok. Ya sudahlah, ini sudah tidak ada komunikasi dan keadaannya uang diminta balik. Saya nggak mau tahu itu campur ya masalah internal mereka ya, karena saya kemarin urusan donasinya udah beres dan urusan saya cuma di sana. Urusan internal yang lain saya pikir mereka harusnya bisa selesaikan satu sama lain lah gitu. Kemarin kan sudah memberikan klarifikasi juga ya ke bahwa membantah, dan Novi juga tetap kekeh gitu untuk melaporkan gitu. Ya udahlah, urusan mereka aja ya. Donasi ke NTT saya pakai uang saya untuk bantu juga dari dana sesar saya. Jadi saya itu ngeluarin duit untuk bantu penyelesaian masalah donasi. Gitu. Dan kemudian sesar saya itu juga banyak sekali kita bantu orang. Sebelum ke NTT kemarin, saya sudah mengirimkan bantuan duluan ke sana. Menyangka Nggak, maksudnya sampai serut itu. Nggak ada yang menyangka urusan ini jadi panjang gini sis. Semua nggak ada yang nyangka, gue juga nggak nyangka. Jujur ya, kalau boleh gue tarik ulur kembali ya. Ya kalau bisa sih gue nggak mau terlibat sama sekali. Karena capek, banyak hal yang terbengkalai semuanya. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen.